Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa syarrif wa 'azzim wa karim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa nura qulubina sayyidina Muhammad Miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, marilah kita bersama-sama berucap syukur, menghadirkan hati kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih berikan kepada kita berbagai karunia nikmat, panjang umur, sehat walafiat, ditetapkan iman dan Islam, dan diberi taufik kita oleh Allah Subhanahu wa taala saat ini, dan ditakdirkan untuk bersama-sama kembali kita beriktikaf di masjid yang kita cintai ini, kemudian bersama-sama membaca munajat, doa, permohonan, tawassul akan hajat-hajat kita melalui susunan zikir ratibul hajat. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita istiqomah. Allah terima semua hajat-hajat kita, Allah kabulkan semua permintaan kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, dan insya Allah Allah berikan kepada kita kekuatan untuk selalu mengamalkan ratib ini sampai kelak Allah menjemput kita, pulang kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada pertemuan kita yang lalu kita sudah mulai masuk pada penjelasan tentang zikir yang pertama dalam ratibul hadat, yaitu zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, terjemahan dan maknanya sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Kita akan menambah lagi di pertemuan ini mengenai fadilah, keutamaan, dan anjuran-anjuran langsung dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab yang lain disebutkan mengenai zikir tauhid ini, dengan zikir tauhid adalah zikir yang paling afdal. Ya, zikir yang paling afdal ini zikir disunnahkan untuk dibaca sebanyak 10 kali setiap ba'da sholat, khususnya sholat subuh dan sholat maghrib yang paling ditekankan untuk dibaca 10 kali. Maka dikatakan dalam sebuah riwayat bahwa barang siapa membaca zikir ini 10 kali setiap sholat subuh, setelah sholat subuh dan sholat maghrib, sebelum merubah posisi duduknya. Oke, jadi duduknya masih duduk tahiyat akhir, dibaca, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa-dosa. Amin Allahumma amin. Kemudian zikir ini juga disunahkan dibaca 10 kali ketika akan tidur. Kemarin juga ya, membaca ayatul kursi, amanah rasul, dan zikir ini dibaca setiap mau tidur, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan kita sampai kita bangun nanti. Dan zikir ini juga disunahkan dibaca ketika akan masuk ke dalam pasar. Ya. Jadi ibu-ibu kalau mau belanja, ya, biar tidak kena setan pasar, ya, ini baca doa sebelum masuk pasar, baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Insyaallah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pasar itu mall, ya Bu ya. Bapak-bapak juga
itu termasuk kalau mau masuk ke mall baca itu supaya tidak tergoda dengan setan mall. Ini bahaya ya. Kalau ibu yang tergoda nanti bapak yang tersiksa begitu ya. Baik, kemudian selain itu zikir ini disunahkan juga dibaca ketika talqin mayit. Ya, ketika mayit dikuburkan diletakkan dalam liang lahat, dibisikkan atau dibacakan juga zikir ini supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan ya di alam barzahnya nanti ya. Kemudian dikatakan bahwa zikir ini adalah doa yang paling afdal dibaca ketika wukuf di Arafah ya. Jadi bapak-bapak yang sudah pernah haji, ibu-ibu yang sudah pernah haji bisa mengulang kembali ya, review kembali ingatannya bahwa zikir ini adalah zikir yang paling afdal ketika seorang wukuf di Arafah. Bagi yang belum pernah wukuf di Arafah, mudah-mudahan insya Allah tahun ini bisa pergi haji. Amin Allahumma amin berkat Ratibul Haddad. Amin Allahumma amin. Begitu juga disunahkan dalam riwayat doa atau zikir ini dibaca ketika kita bangun di pertengahan malam, ngelilir, ya, bangun ngelilir tengah malam baca zikir ini. La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Tujuannya supaya apa? Kalau sudah ngelilir dikasih kekuatan sama Allah untuk bangun untuk sholat tahajud, begitu ya. Bukan ngelilir baca zikir atau bablas tidur lagi. Nah, baca zikir ini kemudian berharap kepada Allah diberi taufik kekuatan bangun di kamar mandi ya, ambil untuk sholat tahajud doa begitu ya. Nah, alhamdulillah dalam kitab ini juga disebutkan wa'lam anna hadzal dzikr al-awwal a'dhamu adhkar ar-rajul syarif. Dikatakan oleh pengarang kitab Ratib ini bahwa zikir yang pertama ini adalah zikir yang paling afdal daripada seluruh zikir yang ada dalam Ratibul Haddad. Luar biasa ya. Ini zikir yang paling afdal. Maka dikatakan kami dalam kitab ini menyusun tidak akan memperpanjang penjelasannya karena ini sudah sangat diketahui ya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah." Paling afdalnya yang aku ucapkan dan diucapkan nabi-nabi sebelum aku adalah kalimat la ilaha illallah. Termasuk ini adalah zikir yang paling afdal. Maka zikir ini karena zikir yang paling afdal wala yasbiquhu amal. Pahalanya tidak bisa disaingi oleh amal yang lain. Masya Allah. Atau tidak bisa diungguli pahalanya dengan zikir-zikir yang lain. Maka ini zikir yang paling afdal. Wala tabqa ma'hu sayyi'ah. Orang yang membaca zikir ini dihapuskan segala kejelekannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Wa li'anna Allah yanzuru ila qa'ilih. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memandang orang yang membaca zikir ini. Tentunya orang yang membaca zikir dengan hati yang hadir ya, dengan khusyuk, dengan hudur, menghadapkan hatinya betul-betul kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memandang orang tersebut. Apa kalau nggak baca zikir Allah nggak memandang? Bukan. Ini pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kadang gambarannya begini Pak Mir, kadang kita duduk di depan memandang, semua dipandang ya, semua kelihatan, tapi ada yang dipandang khusus begini ya. Barang siapa yang dipandang mendapat pandangan khususnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini, wa man nadhara ilaihi lam yu'adzibhu, tidak akan diazab oleh Allah selama-lamanya. Allahumma ja'al minhum. Amin Allahumma amin. Kemudian hadirin pada hadirat yang dirahmati oleh Allah, wa min kitab Bahjatul Mahafil Imam Yahya, dan disebutkan juga ya, kemarin kita sudah dijelaskan mengenai kalimat ini. Bersabda Rasul SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
qala Allah bikatibi sahifati. Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba mengucapkan kalimat ini dan mengucapkan zikir ini, la ilaha illallah wa la syarikalah, maka Allah mengatakan kepada malaikat pencatat amalnya dia. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Uktubha li 'abdi fi akhir sahifati. Tulis kalimat yang agung ini di akhir buku catatan amalnya dia. Masya Allah. Berarti ini adalah kepastian dari Allah Subhanahu wa taala orang ini mati husnul khatimah. Ya, karena kata Rasulullah SAW, barang siapa yang akhir kalamnya dia membaca la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa akhirnya membaca, akhir usianya membaca kalimat la ilaha illallah, masuk surga. Makanya ini kita lazim membaca kalimat ini, ya. Dan alhamdulillah hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepada orang yang mengucapkan kalimat tauhid itu adalah karena mudahnya kalimat tauhid ini diucapkan. Okay? Kalimat la ilaha illallah ini cukup diucapkan dengan bantuan lidah, tidak perlu bantuan bibir. Coba dengar, la ilaha illallah, tidak perlu bantuan bibir karena saking ringannya. Makanya kalimat ini diringankan oleh Allah supaya semua hamba Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kemudian dikatakan juga wamhu ma taqaddamaha min sayyi'atin. Sudah dicatat kalimat tauhid ini, dicatat akhir catatan amalnya. Allah juga menyuruh malaikat tadi menghapus semua dosa-dosa. Catatan amal jeleknya dihapus, Pak. Masya Allah, bersih. Yang ada tinggal fadilah. Ya, wa fa'in awsalaha bi suratil ikhlas. Kalau membacanya zikir ini kita jadikan amalan. Setelah zikir ini la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir, langsung dilanjut dengan membaca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, ya. Jadi langsung bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad, ya. Sebanyak 10 kali, maka Allah menulis pahala untuknya 1 juta pahala. Masya Allah. Paling tidak ada 5 menit, Pak. 2 menit Pak, insya Allah, ya. 2 menit 1 juta pahala. Kira-kira kalau sudah dengar ini mau amalkan nggak, Pak? Mudah-mudahan, ya. Jangan kalau cuma dibilang mendapat 1 juta rupiah, itu baru semangat bacanya. Nah, ini 1 juta pahala lebih dari 1 juta rupiah. Kemudian fa'in qala 20 marrah, kalau membacanya 20 kali, kata Allah lahu arba'ata alfin hasanah. Kalau membacanya 20 kali, maka Allah kasih 4 juta pahala. Masya Allah. Wa in qala 50 marrah, kalau dibacanya 50 kali ya, insya Allah 10 menit, ya, selesai. Itu ghufirat lahu dhunubuh, Allah ampuni semua dosa-dosanya. Wa in qala mi'ata marrah rufi'a amaluhu fi amalin nabiyyin. Barang siapa membacanya 100 kali, 1 putaran tasbih, ya, Bu, ya, maka Allah angkat amalnya ini bersama amalnya para nabi. Bayangkan, ya, kita bukan nabi, bukan wali, paling murid, ya, tapi dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mendapatkan luar biasa keistimewaan ini hanya dengan kita sedikit mau meluangkan waktu kita membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapat taufik, ya. Amin Allahumma amin. Karena hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam usia kita selama 24 jam dihidupkan oleh Allah ini, maka rugi sekali kalau kita sedikit dalam membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai saat-saat kita mengetahui nikmatnya besar pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, maka kita harus memperbanyak zikir-zikir. Ya, dikatakan di sini dalam kitab Bahjatul Mahafil, seorang imam bernama
Imam Yahya bin Abi Bakar Al-Amiri. Beliau memberikan amalan yang bisa kita jadikan wirid. Wirid itu apa Bapak Ibu? Wirid itu amalan yang rutin kita jalankan pada waktu-waktu tertentu. Itu sama seperti ini. Zikir Ratibul Haddad ini kalau kita baca setiap ba'dal maghrib berarti kita punya wirid. Wirid kita Ratibul Haddad ba'dal maghrib. Maka dikatakan oleh Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, ya, seorang wali min awliyaillah, man la lahu wirid wa kad kirid. Orang kalau tidak punya wirid tidak ada bedanya sama monyet. Ada ayat ya, orang tidak punya wirid habis maghrib mencolot, ya, syukur-syukur sembahyang. Mau zikiran di masjid habis sholat imam ngajarin zikir bersama, dia tidak kerasa berdiri kabur keluar dari masjid. Eman-eman. Orang tidak punya wirid tidak beda dengan monyet katanya. Maka ini oleh Imam Yahya Al-Amiri ini diberikan kita wirid daripada zikir-zikir yang paling pilihan. Ada 5 zikir. Insya Allah kalau kita baca ini Bapak Ibu, ya, luar biasa. Dibaca setiap hari 100 kali. Mungkin bisa dicatat Bapak Ibu, ya. Yang pertama, ini zikir-zikir yang paling afdol. Yang pertama kalimat yang ini tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali. Ya. Kemudian yang kedua, zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim 100 kali. Yang kedua. Yang ketiga, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kemudian yang keempat, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Kemudian yang kelima, Allahumma shalli wa sallim, salawat, ya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad kama wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Langsung, ya, dan sepanjang kalau tahiyat akhir, ya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini dibaca masing-masing 100 kali. Jangan mikir berat dulu Bapak Ibu, ya. Mudah-mudahan Allah kasih kita taufik. Amin Allahumma amin. Fahadil adhkar al-khamsah, zikir yang 5 ini disusun dengan zikir-zikir dan tahlil-tahlil yang paling afdol, zikir-zikir yang paling utama. Kemudian tasbih yang paling afdol, istighfar yang paling afdol, dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW yang paling sempurna. Itu tadi yang 5 itu. Kemudian dijelaskan, maka diharapkan setiap orang yang mau betul-betul memegang teguh agamanya, maka hendaknya mengamalkan ini. Waktunya bebas, terserah kapan sempatnya, kapan kobernya, ya. Kemudian dibaca setiap hari dan dibaca paling bagusnya waktunya, ya, kapan saja boleh, tapi paling bagus waktunya adalah di awal siangnya dia, setelah sholat isyraq, ya, atau setelah sholat duha dibaca. Maka bacaan ini akan menjadi hirzan baqiyah fi yawmi. Ini akan menjadi benteng yang kokoh melindungi dirinya 1 hari penuh, ya. Kemudian dia berharap Imam Yahya ini kita semua mudah-mudahan dikasih taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengamalkan, ya. Kemudian ini menjadi pemenuh yang memenuhi, yang membagi catatan amal kita, insyaallah, ya, daripada fadilah-fadilah kita, ya, daripada perbuatan dosa yang mungkin kita lakukan,
ya, maka doa ini juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala berupa kemudahan segala urusannya dia. Aktivitasnya dia, pekerjaannya, urusannya apa digampangkan sama Allah Subhanahu wa taala. Wal barokah, diberikan keberkahan. Barokah ini apa? Barokah ini mungkin sudah pernah dijelaskan ya. Barokah ini gampangannya kalau pikiran kita sedikit tapi nyukupi, itu namanya barokah. Umur yang barokah tidak panjang mungkin, tapi luar biasa manfaatnya. Contohnya siapa? Umur yang barokah contohnya Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi itu meninggal umurnya kurang dari 40 tahun. Bahkan dikatakan dalam riwayat belum sempat menikah. Tapi umurnya barokah. Kok tahu umurnya barokah? Setiap karangannya masih dibaca sampai sekarang. Riyadhus Shalihin Al-Imam An-Nawawi, Arba'in An-Nawawiyah Imam Nawawi, dan banyak lagi karya-karya beliau. Ini menunjukkan orang usianya barokah. Dan kita usia kita barokah insyaallah. Panjang umur, usia barokah. Rezeki, kalau berkah rezeki itu kelihatannya nominalnya tidak besar, tapi nyukupi buat bayar sekolah cukup, buat bayar listrik cukup, dibuat pergi haji cukup, dibuat hajat-hajat cukup. Ini namanya rezeki barokah. Begitu juga kebalikannya, kelihatannya banyak dapatnya, tapi habisnya tidak kelihatan. Itu namanya rezeki kurang barokah. Dan kita dilindungi oleh Allah. Wajib khusyuk wal halakah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan. Tidak ditipu sama orang, ya. Kemudian tidak terjerumus kepada maksiat, tidak, usahanya dijaga daripada bangkrut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berkat zikir-zikir. Ya, wa ghalabat sayyi'atihi hasanah, maka kejelekannya, setiap manusia mungkin punya kejelekan, tapi kejelekannya ini ketutup dari hasanah amal baik dia, amal solehnya dia. Wabillahi subhanahu taufik, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufiknya, amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan, ya, khususnya zikiratul hajat ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan jangan sampai kita tinggalkan, ya. Insyaallah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diri kita, keluarga kita, tetangga kita, wilayah masyarakat kita dijaga daripada penyakit, dijaga daripada bala bencana, dijaga daripada fitnah akhir zaman, dijaga harta kita, akidah kita, semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita diwafatkan dalam keadaan yang terbaik di saat kita mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.